Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk segala pemeliharaan-Mu Tuhan dalam hidup kami ini Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Bila firman-Mu ini Tuhan dapat memberikan kekuatan bagi kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati dan pikiran kami Tuhan hanya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom sekali lagi Bapak Ibu. Pada pagi hari ini saya mau membagikan sebagian dari firman Tuhan dengan tema percaya dulu. Mari kita buka dalam Markus 11:24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepada kamu. Dalam Markus 11 ini menceritakan bahwa ketika Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, dalam perjalanan Yesus merasa lapar, saudara. Dan dari jauh dia melihat sebuah pohon ara yang berdaun hijau. Ketika dia mendekat kepada pohon ara itu dengan harapan dia akan mendapatkan buah ara. Tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari pohon itu. Pohon itu berdaun hijau, tapi tidak berbuah. Setelah itu, Yesus berkata kepada pohon ara itu, jangan lagi seorang pun makan buahnya, buahmu selama-lamanya. Yesus mengutuk pohon ara itu, saudara. Setelah Yesus berkata pada pohon ara itu, tidak terjadi apa-apa, saudara. Yang kelihatan hanya seperti pohon ara itu, tidak ada perubahan. Tetapi keesokan paginya, ketika murid-muridnya melihat pohon ara itu telah kering sampai ke akar-akarnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus berbicara kepada pohon ara itu, tidak tampak adanya perubahan di pohon itu. Tapi sebenarnya akar pohon itulah yang sudah mati. Pohonnya masih kelihatan, tidak berubah, masih kelihatan hidup. Tapi hanya masalah waktu. Batang pohon, ranting, dan daun-daun yang kelihatan oleh mata kita akan berubah sama dengan akan pohon yang sudah mati, saudara. Ketika Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan berdoa, Yesus selalu berkata bahwa kita harus percaya. Tuhanlah yang melakukan mujizatnya. Tuhanlah yang menjawab doa-doa kita. Saudara tidak usah menunggu buktinya. Dan baru kita percaya. Tidak usah menunggu bukti. Tetapi kita harus mulai percaya. Tapi kita harus percaya dulu. Mengenai cerita Abraham dan Sarai, saudara. Ketika Tuhan mengatakan bahwa engkau akan dikaruniakan seorang anak, mereka merasa kita tidak mungkin mempunyai anak. Terutama Sarah yang menganggap, aku sudah tua, aku tidak berhaid lagi, mana mungkin, gitu. Sehingga bertahun-tahun menunggu apa yang Tuhan janjikan, tapi tidak kunjung tiba. Iman Sarah mulai luntur, saudara. Dan Sarah mengatakan kepada Abraham, inilah pembantu aku, tidurilah dia. Sehingga yang terjadi adalah Abraham mempunyai anak bernama Ismail. Inilah bukan rencana Tuhan, saudara. Tuhan mempunyai rencana yang ya dan amin bagi saudara dan saya. Dalam setiap apapun yang kita hadapi, ketika kita berdoa kepada Tuhan, ketika kita percaya dulu kepada Tuhan, maka kita akan hanya melihat atau kita hanya menunggu waktunya yang tepat. Seperti saya memberikan satu kesaksian, saudara. Ketika pandemik
tahun 2020 mulai, banyak orang yang sangat khawatir, saudara. Banyak orang kehilangan pekerjaan. Banyak orang merasa gelisah. Ya. Dan tidak jauh-jauh, adik saya, keponakan saya pun mengalami hal demikian, saudara. Mereka kehilangan pekerjaan. Yang tadinya membuat baju, yang tadinya menjadi makeup artis, semua berhenti, saudara. Tapi kita berdoa, kita minta Tuhan bukakan jalan yang aneh dan heran. Kita serahkan segala masalah kita kepada Tuhan. Dan ternyata Tuhan bekerja dengan luar biasa, saudara. Menggantikan usaha itu dengan usaha yang lain, saudara. Yang di luar segala pemikiran dari saudara saya ini, saudara. Maka masalah apapun yang kita hadapi, mungkin kita sedang memiliki keterikatan dengan obat-obatan, mungkin kita sedang sakit, mungkin kita sedang kehilangan pekerjaan, atau usaha kita bangkrut, mungkin kita sedang menghadapi masalah keuangan dan lain-lainnya. Fokuskan segala hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Ikutilah ajaran firman Tuhan dan berdoa dengan penuh pengharapan dan iman. Kita harus percaya bahwa saat permohonan doa kita serukan kepada Tuhan, pada saat itulah kita tahu bahwa masalah kita sudah ada di tangan Tuhan. Hanya masalah waktu saja, saudara. Dan kita akan melihat apa yang Tuhan janjikan kepada kita akan benar-benar terjadi. Waktu Tuhan tidak pernah terlambat, selalu tepat waktunya. Janganlah kita ragu atau bimbang hati, tetapi percaya bahwa apa yang kita minta dan doakan, kita sudah menerimanya. Marilah kita percaya dulu kepada Tuhan, rajin membaca firman Tuhan, melakukan firman Tuhan dalam hidup kita sehari-hari, mempraktekkan karakter Kristus, sehingga kehidupan kita di dunia ini membawa dampak bagi orang-orang sekitar kita. Mereka dapat melihat Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa agar setiap kami mempunyai hati yang taat kepada Tuhan. Firman-Mu adalah untuk kebaikan kami, karena firman-Mu mengandung janji. Walaupun terkadang kami tidak mengerti, tapi pimpinlah kami untuk tetap mampu melakukannya. Mari dekapkan kedua tangan kita di dada. Jika saudara punya pergumulan, persoalan, tantangan di dalam karir, studi, keuangan, masalah keluarga, kesehatan, apapun juga, termaksud perjodohan, biarlah berkat Tuhan turun ke atasmu, dan kekuatan kasih Tuhan turun atasmu, dan percayalah Tuhan akan membukakan pintu-pintu berkat, serta damai sejahtera Allah menaungimu senantiasa. Saudara terkasih, jikalau ada yang sakit saat ini, mari tumpangkanlah tanganmu di bagian yang sakit, supaya menjadi sembuh, dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jika saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan menghubungi nomor di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati.